Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di Power Podcast Vital Cirebon. Oke, kembali lagi bersama kita berdua di sini. Yeay, lagi sama suami di rumah. Tapi biasanya kita bawain segmen terpisah, sekarang kita bersatu di sini. Bersatu di sini, betul banget. Aduh, sudah lama. Apa kabar Mbak Rezi? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mbak Didi kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Luar biasa. Suami di rumah baik? Mudah-mudahan baik ya semuanya. Baik ya. Oke, sekarang Mbak Rezi ini kesibukannya lagi apa sih gitu? Kesibukan aku ya saat ini kerjaan. Karena kan kebetulan udah selesai kuliahku, jadi ya mau cari apa lagi gitu kan. Iya. Kadang tujuan kuliah juga ujung-ujungnya buat jadi kerja gitu kan. Benar-benar ngomong-ngomong selamat atas kelulusannya. Sekarang Mbak Rezi udah jadi sarjana teman-teman. Alhamdulillah berkat teman-teman juga ya, berkat doa dan dukungannya. Alhamdulillah. Banget, luar biasa ya, meskipun jadi jarang ketemu ya, mungkin sama sobat di rumah gitu kan, sama Mbak Didi paling ya sekarang. Mbak Rezi kan sekarang udah lulus kuliah ya. Iya, berarti betul. udah kepala 2 ya. Lebih dari 2 dong. Enggak sih, maksudnya lebih dari kepala 2 sama Ada 3, 0. ada 4. Enggak. OTW ya berarti ya? Enggak lah. Oke. Masih jauh nggak sih? Usia 23, OTW. 23 Tua ya? tahun ya. Enggak lah. Tua Oke, Mbak Rezi kepala 2 udah lulus sarjana juga, udah jadi sarjana juga. Terus sekarang udah kerja juga. Iya. Menurut Mbak Rezi pilih jadi milih karir dulu atau kira-kira udah mau jodoh dulu atau udah ada jodohnya mungkin? Kalau pilihan itu sih karena mungkin usia remaja aku tuh dipakai untuk menimba ilmu ya. Jadi fokusnya tuh untuk lulus dulu, untuk dapat nilai yang bagus gitu kan, dapat prestasi. Jadi nggak ada kepikiran dalam waktu dekat ini ya, nggak kepikiran untuk masalah cowok atau pendamping dulu. Jadi kalaupun dari opini aku, dari pilihan aku sih itu jawabannya jelas lebih berat ke arah karir dulu. Oke, tapi berarti menurut Mbak Rezi lebih baik karir dulu ya daripada cari jodoh dulu gitu, betul? Nah ini nih, jadi aku juga punya prinsip nih Mbak Didi. Gimana tuh? Aku tuh selalu pengen punya laki-laki yang hebat. Nah, tapi kan selama ini kita juga tahu ya kalau jodoh itu sekufu gitu istilahnya dalam Islam. betul. Sederajat lah ya, selevel. Nah, karena aku pengennya punya pasangan yang luar biasa gitu ya. Berarti aku harus sepadan dong sama dia. Kalau misalnya aku cuma mikirin nih sekarang istilahnya, aku pengen punya pasangan yang pinter lah ya, katakanlah pinter, yang hebat, dia udah mapan, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi di pikiran aku cuma mikirin gimana ya caranya supaya laki-laki itu jatuh cinta sama aku. Nah menurut aku itu nggak bisa, karena yang paling benar menurut aku ya, ingat ini menurut aku, jangan dijudge, oke? Karena menurut aku yang paling benar adalah langkahnya gimana caranya supaya kita tuh bisa jalannya tuh sejajar sama pria itu. Betul. Makanya jadi, setara iya, ya, biar jadi gak ada makanya- kesenjangan. betul gitu ya. Jadi makanya gimana caranya supaya aku tuh bisa ngikutin jejak dari si laki-laki yang aku inginkan gitu. Jadi ya sekarang sih lebih fokus untuk karir dulu, karena kan istilahnya kalau misalnya aku nih baru juga berkecimpung di dunia karir, tapi ternyata aku harus cepet-cepet nikah nih katakanlah dalam waktu dekat ini. Nah menurut aku agak susah juga ya, karena kan di dalam dunia profesionalisme itu kita nggak bisa bawa-bawa masalah individual lah, apalagi rumah tangga. Personal. Nah, gitu ya, jadi personal. kalau dalam waktu dekat ini aku nggak gitu ngelihat jenjang pernikahan dulu sih gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya deh sama Didi. Ini manggilnya Mbak Didi atau apa nih? Enaknya dulu. Didi boleh. Didi. Oke. Kalau dari Didi sendiri, pilihannya apa nih? Jadi wanita karir atau langsung nikah atau gimana? Oke, kalau masa bahas nikah aku masih kejauhan ya. Emang usianya berapa sekarang? Masih 19 tahun tau. Ya tua gue. Ya, Jauh mungkin banget. enggak, tapi kayak mungkin mukanya kelihatan lebih tua aku kali ya. Enggak Kayak juga. aku berhubung aku masih sekolah,
Jadi kayaknya masih jauh banget kalau aku bahas pernikahan. Tapi kalau misalnya udah di umur yang pas, tapi aku tetap akan memilih karir dulu karena Kenapa? kita harus mandiri nggak sih Yes. jadi perempuan. Maksudnya mungkin kita akan ke jenjang yang ke sana, Iya. tapi sebagai perempuan pasti kita pengen mandiri, pengen punya hasil sendiri gitu kan. Gitu kalau menurut Mbak Rezi sendiri iya nggak kayak gitu nggak? Atau Mbak Rezi mungkin ada pendapat lain? Ya sebenarnya sama ya. Cuma kan aku tadi udah menyampaikan, kalaupun aku harus melihat atau ngelirik ke arah istilahnya jenjang pernikahan, aku tuh orangnya punya standarnya cukup tinggi. Nah nggak mungkin dong kalau misalnya aku cuma nuntut laki-lakinya harus tinggi, tapi akunya nggak mau mengimprovisasi diri gitu loh. Betul, Jadi betul, gimana sih betul. caranya supaya aku tuh juga sepadan dengan orang yang aku mau gitu. Jadi kita harus sama-sama ya, harus Betul. memantaskan diri gitu. Betul banget. Untuk mendapatkan apa yang kita mau kan pasti ada usahanya ya. Nah, gitu deh. aku mau nanya lagi, kalau Gimana Didi tuh? sendiri ada nggak kayak target usia nikah itu kapan? Umur berapa? Aduh aku belum kebayang sih untuk menikah kayak lagi-lagi aku masih Ya. jauh banget teman-teman. Jangankan kamu yang usia 19, aku aja usia 23 nggak Masih jauh kebayang. banget. Tapi ya itu kayak aku pikir karir penting, menikah atau mencari jodoh pun penting karena jodoh kan nggak datang Nggak ada yang- sendiri ya. iya, Kita nggak ada harus yang ngatur tetap juga ya. gali gitu kan. Kayak laki-laki banyak tapi kalau nggak dicari gimana ya kan? Ya meskipun Jadi, maksudnya udah ada yang ngatur kan, tapi tetap kita juga harus betul. gimana ya caranya gitu biar kita ketemu gitu ya. Iya, kalau mau ketemunya udah diatur tapi kalau nggak dicari ya ketemunya ntar umur 50 ya nggak sih? Bisa jadi. Atau bisa jadi nggak sama sekali, kan khawatirnya gitu ya. Kan tetap harus digali, dicari gitu kan. Karena manusia kan nggak cuma satu, ada miliaran, jadi tetap Ya. harus dicari. Makanya semuanya itu ada usahanya. Kayak sekolah, pekerjaan, sampai jodoh tuh harus berusaha gitu teman-teman. Tapi nih ya, ngomongin soal karir dulu atau nikah dulu, kayak kamu punya alasan gak sih kenapa nggak kepikiran untuk nikah muda? Kan sekarang tuh kayaknya banyak ya, soalnya teman-teman aku aja yang seusia aku tuh udah banyak yang nikah, bahkan Betul, ada yang betul, udah betul, punya betul. anak, dan itu anaknya tuh udah Oh balita gitu. bener banget lagi. Ya kan? Bahkan di seumuran aku aja kayak teman-teman aku tuh udah banyak yang menikah loh. Makanya aku kadang-kadang kayak amazed banget. Ya ampun, seumuran aku terus mereka udah mengandung gitu. Bahkan aku kayak masih Iya, masih hai gitu kan. Iya, tapi itu banyak banget terjadi. Terus kalau misalnya Mbak tanya gimana, itu menurut aku menikah itu kan gak gampang ya. Yap, betul banget. Betul, menikah itu kan ibadah seumur hidup, betul ya. Betul banget, Terus kalau misalnya kita kita tuh yang harus dikuatin tuh banyak loh untuk menikah, apalagi kita cewek nggak sih? Iya, Kayak betul. harus physically, mentally, Semuanya harus gitu dipersiapkan. kan. Harus siap banget. Iya. Atau enggak ya gimana ngadepinnya, karena kan nanti pas kita nikah ya nggak sih, kalau aku banyak baca ya, kayak aku baca misalnya di thread di Twitter gitu, di thread di Twitter tuh kan banyak pengalaman baik positif dan negatif ya Yap, nggak sih? ada. Dan itu kadang-kadang bikin kita jadi takut, bahkan banyak yang takut ngambil langkah kayak gimana, bener gak sih? Tapi setuju banget sih, karena aku sendiri, kenapa aku menghindari nikah muda tuh sebenarnya ada ketakutan sendiri dalam diri aku. Pertama, aku takut nggak bisa ngedapetin apa yang aku mau itu. Betul, Yang betul, kedua, betul. aku pun ngerasa aku worth it nggak ya kalau misalnya aku nanti ketemu sama seseorang yang aku suka gitu Bahkan istilahnya. pas udah dapet aja kadang-kadang kita masih suka, Iya, emang kita se-worth it itu ya gitu. Bukan untuk menjatuhkan diri kita atau tidak menganggap jadi merendahkan diri tuh enggak ya, tapi lagi-lagi itu adalah pemikiran kayak kita mau yang pantas untuk satu sama lain. Ya nggak sih Mbak betul Rezi? banget, betul banget. Makanya aku juga kan sekarang maksudnya masih dalam proses belajar ya. Belajar di sini kan bukan hanya tentang dunia karir, tapi tentang personal diri akunya gitu. Gimana sih manage emosi, gimana sih ngelola stres. Nah, aku belajarnya di dalam dunia profesional di karir gitu. Karena kan tekanan dari atasan, tekanan dari rekan kerja, tekanan dari mana-mana itu kan banyak banget. Nah, itu juga aku jadiin sebagai tempat belajar aku supaya lebih siap, karena nih Kak, ini based on data ya teman-teman ya. Aku tuh bener cenderung takut karena kemarin aku tuh ngobrol sama temen yang dia tuh magang di pengadilan agama. Betul. Per hari di Cirebonnya aja
itu kasus untuk mengajukan perceraian tuh 200 loh dalam sehari, 200 pasangan. So aku nanya kan, loh emang itu yang mengajukan untuk perceraian itu di usia berapa? Dan dia bilang rentan di usia 20 sampai 30. Nah, aku makin shock dong, makin nggak bisa nih kalau misalnya gue buru-buru, gue belum siap, gue juga takutnya masih belum bisa mengelola emosi dengan baik gitu kan, takutnya nanti malah cekcok sama suami aku Karena buru-buru, itu kan jadinya kan bikin dosa juga nah kan. kadang aku mikirnya gini, nggak apa-apa deh lama juga, yang penting aku tuh ketemunya sama orang yang bener-bener tepat gitu, aku nggak mau buru-buru. Betul, Gitu. jadi kayak nggak cuma orangnya yang tepat, tapi waktunya juga pasti akan tepat, nggak Lebih sih? tepat lagi gitu. Karena kan kita juga nggak cuma mikirin hidup sama pasangan ya, tapi kita juga harus mikirin finansial stabilnya gimana gitu kan. Harus banyak dong, banget. kayak- Kita nggak pernah bisa memprediksikan masa depan itu akan seperti apa. Betul, Gitu. betul. Karena maksudnya ya itu lagi-lagi nikah kan harusnya itu kan sekali seumur hidup, dan menikah itu setahu aku Ya. adalah ibadah seumur hidup juga. Jadi apa yang kita lakuin di dalam situ kan pasti ada dapat pahala, ada dosa, makanya kan ada do's and don'ts-nya juga kan. Yap, Gimana cara benar. kita bersikap ke keluarga, ke suami gitu-gitu ya nggak sih? Nggak tahu sih, tapi maksudnya yang aku baca kan seperti itu ya. Ya, walaupun kita emang kita belum berkecimpung di Iya, dunia pernikahan, betul, tapi kita ngelihat orang-orang yang udah nikah tuh complicated gitu. Iya, karena maksudnya menikah kan nggak cuma ada rainbow and fairy tale aja gitu nggak Yap, sih? betul. Karena Banyak pasti banget ada thunder rupa-rupanya. dan storm-nya. Nah, itu kayaknya lebih kenceng ya dibandingkan kita yang mungkin masih menikmati hidup dalam kesendirian. Ya lagi-lagi kita masih hahaha hihi di sini, Iya. masih ngobrol sama temen-temen di sini kan. Iya, benar banget. Benar-benar. Terus juga kayak maksudnya selain itu kan banyak banget di dalam rumah tangga yang harus kita pikirin, lagi-lagi makanya kenapa sebagai lagi kita dari perspektif kita sebagai cewek tuh selain mental dan fisik, makanya untuk menikah muda itu kan harus dipikirin banget kan. Harus matang. Karena menurut yang pernah aku baca, kenapa sekarang itu setahu aku udah ada undang-undang untuk menikah muda bagi Iya. perempuan. Benar. Jadi udah ada batas umur yang dulu mungkin makanya banyak banget perempuan-perempuan yang bisa nikah muda di umur 15. Iya. Ya nggak sih? Benar, Dulu banyak. aku pernah, mungkin ada yang lewat juga di FYP teman-teman di TikTok gitu ya. Ada berita yang kalau misalnya di salah satu daerah di Iya. Indonesia itu udah banyak banget ibu-ibu muda yang kayak di umur 16 tahun gitu. Makanya aku pikir setelah menonton berita itu dan ada baca berita lagi, kenapa pemerintah tuh nurunin undang-undang ini. Jadi perempuan itu sekarang dibatasin umurnya untuk menikah itu udah minimal banget itu 19 tahun. Nggak boleh di bawah itu lagi. Dan itu tuh ada penjelasannya banyak loh. Penjelasan secara medisnya juga ada. Kenapa? iya. Karena mungkin kita akan lebih siap, karena menikah itu kita pasti misalnya ada bagi ibu-ibu yang mau punya anak gitu ya nggak sih? Iya, betul. Itu kan secara fisik kita akan lebih siap mengandung gitu, karena aku pernah baca kalau misalnya rahim kita itu kalau misalnya di umur muda itu masih kayak remaja 15 10 sampai 17 mungkin ya, itu kan kita masih berkembang kan, baik Iya. rahim, tubuh dan organ-organ lainnya itu kan kita masih berkembang. Makanya di masa-masa pertumbuhan seperti itu kan kita harus makan makanan yang sehat, yang bergizi gitu loh. Lagi pula selain itu masih terlalu dini banget untuk kita, kayak misalnya anak umur 16 tahun terus badannya kecil, ramping gitu, harus bawa bayi besar di dalam perut, itu kan juga pasti bahaya bagi ibu dan anaknya kan, ya nggak sih? Iya, betul. Emang apa ya, istilahnya narasi tiap zaman itu kan berbeda ya dia. Betul. Walaupun kita sekarang udah di era digital pun, kita tuh nggak bisa menghindari dan nggak bisa memungkiri kalau di wilayah Cirebon ini, wilayah Pantura ini, khususnya ada beberapa daerah yang masih menganggap bahwa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi. Dan Ujung-ujungnya di dapur. Ya, ujung-ujungnya kan di 3 tempat. Apa sih apa namanya? Istilahnya tuh dapur, kasur, sama
Oh my god. tempat cuci lah intinya kayak gitu. Pokoknya intinya ada 3 itu. Ujung-ujungnya di rumah itu udah Iya. pasti nggak sih kita pasti pulang kerja masuk ke rumah. Pemikiran orang-orang tua yang sekarang ataupun yang dulu, pokoknya ada di satu daerah di Cirebon masih menganggap bahwa udahlah, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kamu tuh pasti dibawa laki-laki. Jelas kita kan nggak bisa mengalahkan kodrat kita sebagai itu adalah kodrat perempuan. betul kan, istilahnya laki-laki itu kan jadi imam. Nah kalau aku sendiri gimana caranya supaya aku dapet imam yang hebat? Nah berarti kan harus ada PR nih buat akunya. Oh berarti aku juga harus jadi orang yang hebat nih supaya worth it gitu, laki-laki yang milih aku. Kalau dari aku cuma kan sebenarnya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau yang seusia aku ada yang memang dia udah deh cukup untuk kerjanya, untuk sekolahnya, ya sekarang saya mau dapet pendamping gitu. Iya, Kan beda-beda ya mungkin sebenarnya. iya, karena lagi-lagi kan itu kan gimana kita ngerasa worth kita gitu loh, value kita gitu. Mungkin dia yang sudah merasa cukup, dia memang udah dapat orang yang tepat juga gitu. Tapi untuk kita yang belum dapat mah ini mah belum dapat, berarti kan harus lagi. Daripada kita belum dapat terus nggak ngapa-ngapain, Betul. dapat terus mau dapat apa, kerja nggak ada, jodoh juga nggak ada. Kalau kayak gitu kan kasarnya kan seperti itu ya teman-teman, menurut pandanganku gitu. Terus oh ya, aku juga punya pertanyaan ya sama Sobi di rumah, sama Didi juga. Teman-teman tuh notice nggak sih kalau misalnya kita ngeliat pasangan yang hebat tuh kok bisa ya? Terus nggak mungkin salah satunya doang yang hebat, pasti dua-duanya. Katakanlah Pak Habibie dengan Bu Ainun. Terus kemarin yang baru heboh mau di Ayunda sama pasangannya namanya Dear J ya kan. Nah itu tuh yang bikin aku ngerasa sadar bahwa oh buat dapetin pasangan yang hebat nih, gimana caranya supaya aku tuh bisa hebat juga. Makanya cara terbaik menurut aku saat ini adalah untuk meniti karir dulu, belajar dulu. Tapi kan sebenarnya balik lagi ya ke pribadi masing-masing gitu. Kamu mau menikah sesegera mungkin silahkan, bagus, karena emang udah rezekinya dan udah waktunya. Tapi yang punya pilihan pengen sekolah lagi atau pengen niti karir dulu, mau usaha dulu atau apapun kan balik lagi. Kalau aku karena pengen dapet laki-laki yang menurut aku dia kalau berbicara tuh selalu punya makna, selalu punya value, sampai istilahnya kalau kata mau di Ayunda juga sampai ke akarnya. Dan itu bener, aku tuh butuh laki-laki yang istilahnya tuh nyambung pas ngomong sama aku. Benar. Gimana kan caranya supaya aku tuh nambah wawasan, supaya aku juga bisa setara nih sama dia gitu minimal. Nah gitu teman-teman. Tapi itu benar banget sih. Iya, itu kerasa. Kayak, iya jelas, jadi kayak maksudnya dia dapetin apa yang sekarang dia dapatkan itu kan pasti gak langsung tring ada di samping, enggak gitu ya. Betul. Itu semua ada gimana cara dia memantaskan diri, gimana dia bersikap dan bla 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 gitu kan. Aku juga nggak mau mendikotomi perempuan yang lain ya, tapi kan ada ya, bukan sebagian atau semua cewek, tapi kan ada ya, kan ada gitu perempuan yang pengen dapat pasangannya hebat tapi dia lupa untuk memperhebat dirinya dia. Nah mungkin itu bikin takut tuh kadang yang kayak gitu. Tapi mungkin dia betul mendapatkan, tapi kalau menurut aku kalau benar dia dapetin apa yang dia mau, kayak misalnya kita wanita biasa saja yang hahaha kita tiba-tiba kita dapat nih pangeran berkuda putih gitu. Kalau menurut aku mungkin itu tuntunan juga sih biar kita jadi lebih baik, tapi itu kalau kita sadar diri ya. Tapi kan perbandingannya dikit banget ya. Bener itu kan bener sih. Istilahnya ke dalam orang-orang yang beruntung. Nah kita kan nggak tahu kita adalah orang yang beruntung atau enggak, makanya lebih baik kita ngusahain gitu loh. Kita nggak bisa nebak masa depan tuh kayak gimana. Iya benar-benar, apalagi tapi kayak kalau bukan dari diri kita sebenarnya susah juga nggak sih mau ada pangeran berkuda putih yang nolong kita gitu. Kalau misalnya kita masih tetap mau hahaha aja tuh bakal susah sih menurut aku. Betul. Terus ditambah lagi ya mungkin kita kan nggak pernah lihat ya sisi dalamnya perempuan itu seperti apa. Bisa jadi dia adalah wanita yang sangat sabar, kan kita nggak pernah tahu. Untuk jadi sabar kan susah banget. Gitu. Tapi menurut aku untuk menjadi seperti itu lingkungan tuh penting gak sih? Banget menurut aku ya. Iya, lingkungan tuh mempengaruhi banget loh. Jadi kayak maksudnya gimana cara kita berpikir, gimana cara kita bersikap, menghadapi sesuatu itu selain melatih diri sendiri, ya kita melatihnya sama siapa sih kalau misalnya nggak orang-orang dengan sekitar orang-orang kita. di sekitar kita Betul. gitu loh. Jadi
makanya pilih-pilih lingkungan bukan pilih-pilih teman itu ya menurut aku juga penting juga sih, bukan kita milih temen yang kayak secara serata atau gimana tapi ya itu kan mereka yang bawa kita menjadi diri kita seperti apa. Mungkin kalau misalnya kita berteman dengan orang jahat mungkin kita baik, tapi kalau aku sih mikirnya gini ya, ini rada nyambung juga sih menurut aku. Kalau misalnya kita berteman sama tukang parfum kan kita jadi ikut kecium wangi. Tapi gimana kalau kita berteman sama tukang sampah, itu kan baunya juga udah jelas beda sama yang temenan sama tukang parfum gitu kan. Jadi gimana? Benar. Dan orang yang kalau misalnya mau ngomongin jodoh lagi, dia pasti milih kalau misalnya kita mau cari yang value-nya bagus, yang hebat, kan dia pasti maunya sama tukang temenan yang wangi lah gitu kan. Karena orang-orang sekitar itu mempengaruhi kualitas diri kita betul. pada akhirnya kayak gitu. Makanya kita emang harus hati-hati, tapi jangan sampai kitanya doang yang nuntut orang lain harus berkualitas supaya saya ikut berkualitas. Enggak gitu, tapi konsepnya tuh sama-sama, oh saya butuh orang berkualitas, berarti saya juga harus meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kalau kayak gitu kita memang betul-betul tidak tahu diri, jatuhnya malah jadi kayak kita kelihatan annoying, kayak orang-orang di sekitar kita udah bagus kualitasnya gitu, ternyata kita malah tetap merasa, jangan merasa paling baik teman-teman. Itu sih, jangan merasa paling baik, karena ya itu mungkin karena kita kecium harumnya karena kita di samping dia, tapi pas sendirian wow ternyata kita bukan apa-apa sebenarnya. Itu benar banget. Karena semua itu kan pasti ini ya bakal kelihatan, makanya kita harus memperbaiki diri. Kita harus belajar itu kan gak cuma setahun 2 tahun. Kalau menurut aku seumur hidup kita tuh pelajaran, ya gak sih? Setuju. Karena mau kayak gimana pun bakal banyak hal-hal baru yang bakal kita hadapi. Kita udah pernah belajar ini, oke, tapi nanti beberapa tahun ke depan pasti semuanya tuh udah bakal di-upgrade lagi gitu kan. Apalagi udah zaman kayak gini, udah pasti semuanya tuh cepet banget berkembangnya, mau dalam apapun, dalam hal apapun gitu loh. Benar kan? Oke, nih sekarang mungkin Mbak Rezi yang mau disampaikan untuk teman-teman wanita kita di luar sana, buat perempuan Indonesia ya. Buat teman-teman ya, khususnya aku, semuanya yang nonton walaupun ya jangan ketawa dong. Jadi gini ya, tetap jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi perempuan yang saling mendikotomi satu sama lain, karena kita sama-sama perempuan, sama-sama bergerak menjadi perempuan di Indonesia. Kita sama-sama bantu lah ya, sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, mempersiapkan yang terbaik untuk kedepannya, karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita hadapin ke depannya. Udah gitu benar-benar harus siapin dengan matang, ningkatin kualitas diri bisa dengan cara apapun, gak mesti dengan sekolah tinggi, karena sebenarnya kita dimanapun bisa belajar gitu kan. Sharing sama teman-teman juga, karena kita harus siap, dan dunia buat perempuan itu adalah kekejaman, jadi harus siap. Begitu, itu aja paling. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin kita sudahi diskusi kita hari ini. Wow, Oke, kita udah gak kerasa ya, udah lama. Udah gak kerasa banget, kita ternyata ngobrol udah lumayan lama, pembahasannya juga kayak cukup dalam banget hari ini untuk aku. Cukup berat untuk dicerna sama kita semua, tapi semoga ini bisa dijadiin pembelajaran untuk kita semua, untuk perempuan, untuk pria-pria yang nonton ini juga semoga bisa mengerti kenapa kita harus. Ada yang tidak memburu-buru nikah, ada yang mau menikah segera, itu balik lagi ke pribadi masing-masing sebenarnya. Betul. Bukan karena ada tuntutan apa-apa sebenarnya gitu. Iya dong. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang lain yang teman-teman punya. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!